Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua, kapanpun dan dimanapun kita berada. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pengenalan Sejarah dan Periodisasi Islam Menggunakan Aplikasi Desktop. Nah, ini diusulkan oleh saya, Yusuf Jahan Kelana, NIM 2018 014 0067. Nah, ini daftar isi dari semuanya. Kita langsung saja ke bagian latar belakang. Nah, kini agama Islam menjadi salah satu agama terbesar di dunia dengan jumlah umat muslim sekitar 1,8 miliar pengikut atau meliputi 24,2% penduduk dunia. Namun untuk bisa sampai ke titik ini pasti tidak terlepas dari para ulama maupun para pendakwah terdahulu berusaha menyebarkan cahaya Islam ke berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia. Semua ini dimulai dari perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat pada masa awal perkembangan Islam hingga bagaimana para sahabat dalam menentukan khalifah atau pemimpin sepeninggal Nabi SAW dan melanjutkan perjuangan dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam di tanah Arab. Serta masih banyak kisah dalam sejarah Islam yang menarik untuk disimak. Tapi tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup dalam memahami sejarah Islam. Bahkan dimulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Nah, ada beberapa sih dari sekolah agama kan ada sekolah madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah kan pasti memiliki pelajaran sejarah Islam. Nah, kan tapi nggak semua sekolah ya kan, apalagi terutama untuk sekolah negeri. Karena tidak banyak pelajaran di sekolah, terutama di sekolah negeri, yang mengajarkan tentang pelajaran pengembangan Islam meski ada pelajaran agama masuk dalam kurikulum sekolah. Dengan perkembangan teknologi di abad 21 ini, menghadirkan banyak dampak yang terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam penggunaan gadget. Banyak orang sekarang memiliki smartphone atau ponsel pintar, laptop maupun tablet yang sudah melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan sudah menjadi barang primer yang kita butuhkan dalam mencari informasi, berita teraktual, maupun bermain game hanya dengan sentuhan jari. Sedangkan di satu sisi, hal ini juga berdampak pada kurangnya literasi masyarakat pada minat baca buku, termasuk dengan sedikitnya pengunjung di perpustakaan yang memiliki banyak buku, ensiklopedia, maupun sejarah Islam di dalamnya. Memang ada beberapa sumber jurnal maupun artikel di internet mengenai sejarah perkembangan Islam, namun tidak semuanya dalam bentuk lengkap atau menjadi satu kesatuan yang utuh, karena kamu harus mencari sejarah Islam dari artikel terpisah, yang pastinya memakan waktu untuk mendapatkan salah satunya. Nah, dari sinilah mengapa aplikasi ini buat gitu. Jadi, aplikasi ini merangkum semua sejarah ini dari berbagai sumber mengenai sejarah Islam dirangkum menjadi satu gitu ke dalam bentuk aplikasi. Nah, terkait itu, ini tujuan dari aplikasi ini membuat aplikasi desktop pengenalan sejarah dan periodisasi Islam untuk masyarakat umum. Manfaatnya, menggugah sekaligus menambah informasi dan pengetahuan pengguna mengenai sejarah perkembangan Islam secara lengkap. Untuk metode penelitian sendiri, saya menggunakan metode research dan development atau grounded research, yaitu pengumpulan dan analisis data dalam waktu bersamaan. Nah, setelah itu hasil dari metode penelitian ini akan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, menghasilkan produk tertentu diperlukan analisis kebutuhan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Untuk metode penelitian kali ini, alat-alat yang digunakan pada tugas ini berupa perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai sarana pendukung, antara lain di bawah ini. Seperti di bawah. Personal komputer seperti laptop maupun notebook dengan spesifikasi minimum operasi Windows 8. Nah, seperti dijelaskan sini. Nah, yang saya gunakan adalah Windows 10, Intel Core i5,
Nah, memori 8 GB sama grafis Intel HD 4300. Adobe XD dengan versi terbaru sebagai platform untuk mendesain perwarupa atau prototipe aplikasi yang kita gunakan kali ini. Dan yang ketiga, Visual Studio 2019 untuk sebagai platform untuk pengembangan aplikasi, ya codingan maupun mendesain membangun aplikasi di situ. Kemudian untuk SDLC-nya, Software Development Lifecycle, saya menggunakan tipe waterfall. Cocok untuk membangun sebuah sistem sederhana dan memerlukan spesifikasi perangkat yang tidak terlalu tinggi. Seperti di sini, menurun dia kan dari kebutuhan sistem. Yang pertama, yang kedua desain, ketiga coding, kemudian pengujian, lalu yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Kemudian dari operasi dari pemeliharaan ini akan kembali lagi ke ke tingkat sebelumnya. Jika ada suatu pembaruan aplikasi gitu, misalkan ada upgrade di situ kan. Nah, gimana penjelasan satu persatunya? Dalam kebutuhan sistem, memikirkan dan mencari apa saja yang dibutuhkan dari keseluruhan sistem, yang kemudian digunakan dalam berbagai bentuk gitu kan. Hal ini kita harus memilih perangkat keras dan perangkat lunak apa saja yang digunakan. Dalam penelitian sangat diperlukan perencanaan dan perancangan penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan sistematis. Yang kedua adalah desain. Proses ini digunakan untuk mengubah semua kebutuhan-kebutuhan yang digunakan di atas menjadi sebuah rancangan ke dalam bentuk cetak biru atau blueprint perangkat lunak sebelum coding. Nah, di sini adalah bentuk desain prototipenya yang sudah saya buat. Saya perbesarkan sedikit. Nah, ini desain halaman menu utamanya. Desainnya seperti ini. Kemudian ada desain halaman periodisasi beserta kronologinya. Ya, dalam bentuk kronologinya akan bentuk seperti garis waktu, seperti itu kan. Kemudian adalah desain halaman kronologi dan isi teksnya. Nah, isi teksnya seperti ini. Karena ini dalam bentuk desain prototipenya, jadi isi teksnya belum ada gitu. Tapi akan jadi seperti itu bentuk desain aplikasinya. Kemudian di bagian pekodean, agar dapat dimengerti oleh mesin atau komputer, maka desain tadi harus diubah ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan dimengerti oleh mesin. Maka dalam hal ini saya menggunakan pemrograman C#, bahasa pemrograman C# sebagai front end dalam proses coding. Nah, kemudian ke dalam tahap pengujian. Dimungkinkan pula dalam software kan harus diuji cobakan kan pengembangan aplikasi untuk mengetahui apakah ada error atau masalah yang terjadi saat menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah operasi dan pemeliharaan. Nah, ketika semuanya sudah berjalan baik, kemudian aplikasi kita demonstrasikan. Namun untuk memelihara suatu perangkat lunak sangat diperlukan, termasuk juga dengan pengembangan aplikasi, karena dalam perangkat lunak tersebut diciptakan tidak selamanya hanya seperti itu tanpa adanya perubahan. Nah, maka nanti terjadi upgrade itu kan, pembaharuan aplikasi gitu. Hal inilah yang mengharuskan untuk melakukan maintenance secara berkala agar selalu ada kemajuan dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian kita masuk ke sini, kelas diagram. Nah, kelas diagram ini kan jadi seperti ini. Ada kelasnya admin, kronologi, sama periodisasi. Nah, nah di untuk di sini admin sebagai pembuat aplikasi dan memberikan informasi sejarah, maka dia akan membuat data baru, baik ke periodisasi dan kronologi sejarah. Oh ya, periodisasi namanya bentuk string, kronologinya nama, dan tanggalnya bentuk string. Admin hanya satu objek dan memiliki hubungan asosiasi antara periodisasi dan kronologi yang sama-sama memiliki objek sebanyak satu atau lebih. Sedangkan kronologi tidak bisa berdiri sendiri dengan periodisasi.
Maka dari itu, satu objek periodisasi memiliki satu atau lebih objek kronologi yang dibahas. Kemudian masuk ke dalam use case. Nah, jadinya bentuknya sederhana seperti ini sih. Ketika membuka aplikasi, pengguna akan menuju ke menu utama yang berisi beberapa periodisasi dalam sejarah Islam. Ditargetkan ada 6 periodisasi, seperti yang sudah dijelaskan dalam desain. Lalu setelah membeli satu periodisasi tersebut, pengguna akan melihat dan memilih beberapa kronologi yang akan dibuat menggunakan garis waktu berdasarkan peristiwa-peristiwa terpenting dalam sejarah Islam. Misalnya pengguna mau buka periodisasi perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, lalu dari periodisasi tersebut dibagi dalam beberapa kronologi seperti ya adalah sebagai berikut gitu. Nah, ini adalah PRD-nya. Seperti ini bentuknya. Entitas periodisasi memiliki atribut nama periodisasi, sedangkan kronologi memiliki atribut alur waktu dan nama kronologi. Di sini hubungan antara keduanya yaitu hubungan one to many, di mana kardinalitas periodisasi jumlah minimum 1, memiliki kronologi dengan jumlah minimum 1 dan jumlah maksimum lebih dari 1. Nah, ini adalah arsitekturnya, model arsitektur aplikasi ini seperti apa nih. Nah, dari pengguna sendiri ya melihat ya memanggil controller seperti itulah memanggil periodisasi atau kronologi. Dari situ kemudian menampilkan untuk UI view. Jadi pengguna bisa melihat dan membaca gitu dari aplikasi tersebut itu apa yang ditampilkan di situ. Dan di sini hasil implementasinya. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Halaman ini berisi periodisasi dalam sejarah Islam. Adapun menu navigasi di sebelah kanan halaman menu utama berisi menu-menu pilihan yang mengarahkan pengguna menu kemana yang akan dituju. Halaman periodisasi. Nah, di seperti ini. Halaman ini berisi kronologi sebagai perincian urutan waktu dari periodisasi yang bersangkutan, sehingga dapat mengikuti perjalanan apa saja dalam kurun waktu periodisasi berlangsung. Ya, yang ketiga adalah halaman kronologi. Halaman ini berisi teks mengisahkan tentang apa dalam kurun waktu tersebut. Nah, sebagai penutup, kesimpulannya di sini pada tugas pengembangan aplikasi berbasis syariah kali ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam menentukan alat dan bahan yang diperlukan sesuai spesifikasi minimum sehingga mahasiswa maupun pengguna lain dapat mengikuti dan menjalankan aplikasi sejarah Islam ini dengan baik. Perkembangan ilmu pengetahuan sampai ke titik ini tidak terlepas dari peran Islam sepanjang sejarah. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Maka dari aplikasi ini bisa disimpulkan bahwa pemahaman pelajaran agama Islam, terutama terkait sejarah dengan perkembangan teknologi, sering jalan berbarengan. Hal ini membentuk satu kesatuan utuh, bahwa kemudahan dalam mencari informasi dan penggunaan teknologi berkorelasi dengan pemahaman kita sebagai umat muslim dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan begitu, perkembangan teknologi ke depannya bisa menuntut kemaslahatan bagi semua orang untuk menjadi lebih baik. Ini ada daftar pustaka. Ada 4 sumber yang saya gunakan untuk terutama untuk di bagian SDLC sama rujukannya. Jadi ada 5. Ya, baik. Ya ada 5. Nah, ini ada 5. Baik. Mungkin kali ini penjelasan terkait aplikasi ini, saya minta maaf jika ada kekurangan kata yang saya ucapkan. Sekian dulu, terima kasih.
telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.